Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas jua ahoy yahoo. Jumpa lagi dengan saya Biin Solihin, pemimpin redaksi harian Tribun Medan dan tribunmedan.com dalam acara spesial kita Jumpa Tengah. Jumpa Tengah edisi hari ini sangat spesial. Saya kedatangan ini senior ini. Horas. Jadi kalau Tribuners kalau ngobrol dengan beliau ini agak takut salah. Beliau adalah Charles Bonar Sirait. Siap Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Charles? Sehat. Kumaha dah Bang? Dah. Bang Charles Biasa ini Sunda tuh. Iya. Ini orang Batak yang bisa bahasa Sunda nih. Karena ini orang Sunda yang Bisa mulai Batak. Tribunar ini khusus sekali Bang Charles menyempatkan diri untuk mampir di Studio 1 Tribun Medan Ya. dalam acara Jumpa Tengah kita. Langsung kita culik tadi. Untuk Tribuners pasti sudah tidak ragu, tidak sudah kenal dengan beliau. Akhirnya ya ketemu juga. Akhirnya ketemu gitu juga. Bang Charles ini Tribuners adalah bisa dibilang aktor, aktris, presenter, TV presenter. Ya. Master of Ceremony. Master of Ceremony. Yang dulu di zaman saya remaja itu Tahun 89 90-an. ya Setiap hari ada di setiap TV. hari ada di TV. Ada di TV. Zaman itu. Ada sinetron, Ada bawain acara musik. film juga ada ya, Bang? Ada. Biarkan Fulan itu waktu itu sama Arifin Senur tahun 1985 udah main bersama dengan almarhum Rima Melati, Kang Fauzi sama Marisa Haque pacaran tuh di situ. Saya masih muda banget gitu kan. Nah, terus yang juga filmnya mungkin dikenal Cowboy Junior. Cowboy The Movie. Junior. Nah, itu jadi bapaknya si Bastian. Oh, Bapaknya Bastian. Jadi dua film itulah yang saya rasa oke ya. Selebihnya orang Banyak banyak kenal lah di ya, banyak televisi di tuh televisi. bawain acara. Wheel of Fortune, Roda Impian itu tiap sore tuh yang muter roda. ya. Itu juga penontonnya dari Medan banyak. Simfoni acara musik. Lalu intro, lalu Telkomania. Udah banyak kali ya, Bang? Touch the Car tuh yang pegang mobil semalaman. Yang kalau Yang siapa tahan ya? yang siapa tahan, Ya. begitu dia lepas sedikit, ya kalau dia Eliminasi. ya kalau dia mau ke toilet dia angkat tangan, Angkat tangan, gitu kan. Nah tapi kalau dia ngangkat, dia kan Eliminasi. eliminasi. Dan itu biasanya mulai terjadi kalau dia udah mulai goyang kan, suruh megang terus tuh. Nggak boleh karena hadiahnya Iya, tuh mobil kan hadiahnya gitu. itu mobil gitu. Jadi begitu dia angkat, nah nanti ada tuh ketika orang masuk di titik yang udah Jenuh lemah, dia ya, sudah atau capek mungkin ya fisiknya. dia nggak sadar tuh ngangkat. Oh tapi itu gila sih Nah Bang. Tribuners, tapi hari ini kita nggak akan bahas itu. Bang Charles kita undang secara khusus karena beliau ini saya bilang turun gunung nih. Ya dari Jakarta. Dari Jakarta beliau ke Medan, lalu Ya. konteksnya kalau Tribuners tadi baca, beliau digadang-gadang akan menjadi calon wakil gubernur Sumatera Utara. Ya amin lah. Amin. Gitu ya, Bang? Mudah-mudahan ya Bang ini ya kita. Nggak, tapi mestinya Tribuners ini mungkin ada yang belum kenal sama Bang Charles. Iya, Bang Charles itu Charles Bonar Sirait, ada Sirait-nya. betul. Itu Sirait beli di Tanah Abang Enggak. Iya. atau Abang memang ini orang Batak yang kemudian Saya orang berkarir di Jakarta, Saya Bang? orang Batak. Kalau boleh, kalau saya boleh ceritakan dan memang perjalanan panjang yang mungkin Tribuners juga lihat dan semua di media internet juga udah ditulis lah ya. Kalau soal kelahiran memang betul, saya bukan lahir di Medan. Lahir Saya Jakarta. lahir di Jakarta. Oke. 19 Maret 1971. Tapi kalau di darah saya ini apakah ada darah Medan dan Sumut? Nggak bisa dihindarin lah. Karena ya dari kelas 1 sampai kelas 6 SD itu setiap saya liburan pasti saya dibawa ke Medan. Opung saya punya rumah di Jalan Sisingamangaraja. Oke. Jalan Saudara, Gang Pagar Batu. Di situ adalah sekarang satu kedai kopi yang cukup ngetop lah ya. Apa, Ya, Bang? Ya, Starbucks? Nyebut merek boleh? Starbucks? Nggak apa-apa. Ya di situ pas. Biar besok ada Starbucks. Starbucks di sini. Lalu ada hotel itu, Hotel Menara Lexus. Oke. Nah, sebelum Menara Lexus itulah belok ke kiri. Rumah Opung di situ. Rumah opung dan saya kecil di situ. Jadi selalu ayah saya kirimkan tiket. Kadang saya kelas 3 aja udah berani naik pesawat sendiri. Yang dijemput di sana. Ya. Jadi memang sebulan setiap dari kelas 1 sampai kelas 6 setiap bulan Jakarta ke Polonia waktu itu mungkin ya. Di Polonia baru dijemput di sama situ. semua saudara. Saya udah kelas 4 SD itu saya udah naik pesawat sendiri. Tapi dijemput. Udahlah. Tapi Bapak masih pure di sini lah ya, Bang ya. Ayah saya politisi dari Oke. Partai Golkar, jadi anggota DPR RI dari dapilnya dari Dairi. Siapa beliau, Bang?
Bapak Amir Livan Sirait MBA. Oke. Nah, jadi ayah saya itu berada satu lintasan bersama itu teman-teman semua. Om Abdul Ghafur almarhum Menteri Pemuda Olahraga. Oke. Om Akbar Tanjung masih sehat ya di masa tuanya sekarang. Lalu ya para senior-senior Golkar ya, ada Pak Abu Rizal Bakri, Pak Agung Laksono, Om Theo Sambuaga. Itu zaman itu memang ayah saya bersama-sama Kosmas Batubara almarhum itu juga menjadi pendiri KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Jadi saya rasa bakat politik ini turunlah, Adalah ngalir ya. dari sana. Bapak itu kemudian Anggota DPR hijrah ke Jakarta. Ayah sudah menjadi profesional dulu di Jakarta. Oh. Tapi ayah dari kecil itu kampungnya adalah di Sibadihon. Jadi kalau kita pergi dari sini mau pergi ke Porsea, sebelum Porsea itu nanti ada simpang ke kiri itu Lumbah Huala, itu ke TPL, ke kanan itu adalah Sirait Turuk. Mundur sedikit deh, sekitar mungkin 500-600 meter, di sebelah kiri itu ada Sibadihon. Nah, begitu masuk. Disitulah asal sebetulnya asal kita itu dari Sirait Turuk yang tadi, yang ke kiri Lumban Huala, Lumbah Huala, ke kanan Sirait Turuk, dari situ. Tapi orang tua ayah saya, opung saya almarhum, Bapak Frederick Sirait, itu agak mundur sedikit, buka desa sendiri namanya Sibadihon. Nah, jadi kalau Siraitnya betul, ya seluruh Sirait dikenal, mundur sedikit lagi ke arah Parapat. Itu di Sibisa Ajibata. Oh, Ajibata ya. Disitulah ada Sirait Siahan, Sirait Siagian. Kami Sirait Siagian. Okay. Nah, itulah leluhur opung kami dari sana. Nah, itu kalau ayah dari sini. Tapi kalau ibu lurus lagi ke depan itu ada jembatan Porsea. Setelah jembatan Porsea kurang lebih ada sekitar 6 rumah di sebelah kiri. Ya, itulah opung kami dulu camat di Porsea. Gitu, Opung Napitupulu. Nah, Opung Napitupulu yang dari ibu saya, ayah ibu saya. Jadi opung doli saya itu marga Napitupulu, opung boru saya Siagian. Jadi di dalam darah saya nih atasnya ada Sirait, Sitorus, Napitupulu sama Siagian. 4 marga itu ngalir darahnya di saya. Clear ya Tribuners, Bata Ya. ini. Jadi molo nang Yuji, boido si Charleson marhata bata, dan pola iragoon hamu, au boi marhata bata. Ya. Abang udah lulus ini, udah masih bisa bahasa Bata. Dang holan halang Jakarta, alana mangalang susuni orbo, mangalang ikan teri, sudedo boyo halang. Ya. Halang Batak doa, Porsea mahamu. Sudah. Gitu. Cocok Clear lulus, nggak, Bang. Bang? Clear. Tos Jadi dulu, Bang. jangan kalian tanya lagi orang Bata atau bukan. Jangan pula kalian tanya, kaleng-kaleng pula abang ini Bataknya. Ini bukan kaleng-kaleng, udah selesai, lulus. Ya, surnya kalian. Mantap, Bang. Jadi Bapak lah memulai karir dulu Bang ya di dunia politik. Nah, Bapak kemudian kalau ditanya Bapak lah mulai karirnya dulu di politik, saya sejak kecil ketika Bapak ini kadang-kadang ikut acara Gamki lah, acara KNPI lah, acara Golkar lah, aku ditenteng-tenteng, dimasukkannya ke dalam mobil, terus dia bilang, kau ikutlah ke dalam, lihatlah aku lagi ngomong ceramah di depan banyak orang, kan Bapak ini tokoh, kalau tokoh yang ngomong banyak lah, jadi aku duduklah di belakang, tapi orang-orang udah senior semua. Politisi senior itu masih ya kan? kelas 6, kelas 5 gitu. Kadang pula jenuh. Baliklah ke mobil. Balik ke mobil karena bosan kan. Tidurlah di mobil. Ya kan? Tidur di mobil. Udah kulihat jam, udah balik lagi. Enggak. Jadi masuk ke mobil udah sore kan, jam 5. Ketiduran. Bangun kan di daerah-daerah mereka kalau kampanye ataupun lagi bikin acara itu gelap. Gelap lah. Kaget lah awak bangun di mobil ini kok kayak aku sendiri, padahal aku yang masuk tadi ke mobil. Kadang-kadang mulailah aku bingung, mulailah nangis-nangis di situ sendiri. Dipikirnya aku ditinggalin, padahal aku yang bosan dengar acara itu. Tapi ya kurasa bakatku turun ini jadi politisi ya karena lihat bapakku kalau memberikan orasi pada adik-adik juniornya itu ya yang buat abang tertarik lah di situ ya. Saya rasa ada gagasan, dan itu juga yang kemudian berkembang di abang menjadi public speaker. Jadi aku sebetulnya ya mungkin bakat aku membawakan acara atau jadi host atau TV presenter, saya rasa turun lah itu kan banyak yang bilang buah itu kalau jatuh nggak jauh dari pohonnya. Gitu loh. Sama lah. Nah Bang, itu. Ini tadi saya bilang abang turun gunung nih. Ada kampung halaman di sini, ada rumah opung masih ada rumah keluarga opung masih di Medan. Di Ajibata masih besar di sana. Keluarga masih ada di sana. Nah. Abang mau jadi wakil gubernur. Yakin ya? Seriusnya Abang?
gini, kalau kalau buat aku pribadi, kalau boleh jujur ya, pertama setiap panggilan yang namanya memang kalau betul itu dari rakyat Sumatera Utara, aku nggak mungkin sama sekali aku menafikan. Kalau aku tidak pedulikan juga, aku tahu rasa sakit hatinya rakyat Sumatera Utara. Kalau ditanya apakah ini kemauanku, jelas ini yang lebih utama adalah kemauan rakyat. Karena apa? Pooling hasil survei. Kalaupun iya serius, mestinya aku udah dari tahun lalu. Abang klaim ada kemauan masyarakat di sini. Ya pertama itu kan hasil survei LKPI keluar, lalu ada beberapa survei online yang keluar. Ya yang jelas aku tanya, ini siapa yang bikin? Dan aku tanya sama teman-teman pers sama yang bikin. Harusnya kalian tanyalah dulu sama awak, ya kan? Kok tiba-tiba begini? Terus mereka jawab, kalau di politik mana ada yang pula kami harus tanya sama abang? Ya kami mau suka sama abang, mau nggak suka itu terserah kami lah katanya. Mak, ngeri kali ngelawan orang Sumatera Utara nih. Udah maunya mereka. Ya udahlah. Di polling itu, hasil survei itu Adalah namanya kan, adalah gitu. Terus kutanyalah sama keluarga gimana. Ya macam-macam lah. Ada yang gubernurnya pasti kita udah lihat dari kapanpun. Ada Pak Edi Ramayadi, Lai Bobi Nasution, Lai Nixon, dan lain sebagainya. Yang di wagubnya aku juga lihat aku ada gitu loh. Kalau nggak salah kemarin salah satu surveinya di LKP itu keluarkan, ya nggak tahu ya, mungkin menurut aku kan nggak sembarangan lah membuat. Cuma gimana lagi nanya rakyat Sumatera ini benernya nih kalian mau, benernya seriusnya kalian mau sorongkan awak kayak acara-acara macam ini? Ya yang bisa ku jalani ya semampuku ya diary. Lalu kami pergi ke Toba, ke Siantar. Ya setiap ku sorongkan pertanyaan seperti itu, ya mereka senyum bilang, "Bang, iyalah, adalah dari orang kita, adalah dari kampung kita." Ya gimana? Ku tanya gitu juga sama keluarga. Kalian dukung nggak? Kalau kalian dukung ya pulanglah awak, aku bilang gitu. Tapi ya ini juga pulang kembali ke kampung ini untuk mengkonfirmasi. Manusia itu kan perlu confirmation. Gitu loh. Ya tanya kayak misalnya, benernya kau cinta aku? Kan walaupun udah kelihatan ini lah ya, ada pengakuan lah ya Bang ya. Percaya apa enggak? Walaupun kita udah pacaran sama pacar kita 3 kan tahun. Tanya ya Bang. Kesel nggak laki-laki itu ditanyain, "Bang, yang cintanya kau sama aku?" Aku bilang sama dia, "Ngapain pula aku sama 3 tahun ini pacarin kau kalau aku nggak cinta?" Tapi tetap pertanyaan itu ditanya kan. Afirmasi gitu. Iya. Jadi ya aku pun juga bertanya lagi. Mereka bilang, "Bang, kenapa pula kau tanya itu? Namamu udah masuk survei." "Ya serius lah," katanya. Ya aku tanya, "Seriusnya kalian?" "Serius," kata mereka. Ya gimana aku mau berpaling lagi ya? Nanti dibilang nggak ada perhatian, marah pula kalian gitu loh. Jadi ya udahlah, pulang lah. Dan jawabannya gitu aja. Info kemarin sempat ada dukungan Bang katanya dari marga-marga Sirait. Dia tapi tapi aku rasa hampir di setiap orang Batak yang maju, terutama kan Batak ini kan ada mudarnya, ada darahnya itu kayak bergetar gitu kalau anaknya yang maju. Saya rasa itu ya kita akui sebagai salah satu karakter budaya yang bagus gitu ya. Jadi ya paling tidak yang 4 itulah. Misalnya di daerah saya ada Sirait, ada mama saya Napi Tupulu, kalau di opung saya ada Sitorus, lalu di opung saya ada Napi Tupulu dengan Siagian. Saya rasa wajar lah itu. Ada kebanggaan, ada pride kan. Atau mungkin juga ada juga yang mengatakan bahwa udah lama nih nggak ada anak muda Batak yang naik ke permukaan. Ya bisa saya hargai itu semua. Tapi saya katakan kita tetap harus berproses. Kita harus tetap juga mendengar dari yang kalangan bukan Batak. Gitu loh. Makanya kalau mungkin karena ini punya Sumatera Utara ini. Karena Sumatera Utara. Orang Batak punya. Masa saya cuman kalau mau mendengar aspirasi rakyat, masa saya hanya pergi yang di kampung saya yang Batak Toba aja. Saya harus pergilah kemarin ke Karo. Pergilah ke daerah itu kan udah pak-pak tuh. Gitu loh. Pergilah ke Medan. Ya kalau harus dijelajahi semua, Bang Iin, mana pula sempat waktunya nih 33 kabupaten kota. Ngeri kali. Ku jalani aja di Medan waktu aku jadi MC. Pergi ke Medan Plaza. Aku pernah sehari di sini dapat 3 event. Sehari 3 event. Waktu itu ada di Sun Plaza, ada di Medan Plaza. Lagi zaman itu top-topnya, sehari 3. Gitu loh. Almarhum Bang Olo itu pernah bikin event. Ya kan aku pernah tuh datang, aku, Rosa, terus Iis Dahlia, ya kan? Kami ditaruh di hotel di situ. Jadi keluar gitu jumpa fans.
Gimana? Kami masuk lagi lah. Orang udah kayak ibu-ibu semuanya udah Pengen meluk ya, Bang? bukan pengen meluk lagi. Terus kata Bang Olo, almarhum kan, udahlah kalian masuk aja katanya kan. Bang, macam mana itu kata kamu? Nggak apa-apa, besoknya pulang kalian ku datangkan lagi kata. Berarti abang ini akrab sekali Lama, ya, Bang? Bang. Lama ya, Bang? Ya? Lama bener. Coba aku bisa nyebut nama Bang Olo. Waktu itu sampai aku bilang begini, kita nggak ngerti ya. Jadi karakternya beliau juga kan. Panggilan dulu si Charles itu, panggil. Udah kan, manajernya semua ngubungin. Udah, apa pula acaranya di Waktu itu sini? beliau tuh punya tempat usaha gitu, Bang, ya di Adalah namanya White House kalau nggak salah kan. ya, Semua orang tahu. ya. Terus udah gitu, kan beliau ada ormasnya kan, IPK kan. ya. Nah, seingat aku Bang Olo almarhum tuh rajin membuat acara silaturahmi dengan teman-teman TNI dengan Polri. Ya. Gitu. Kalau nggak salah di setiap acara mungkin kenaikan jabatan pimpinan, Bang Olo tuh bikin lah. Nah, jadi kutanya lah, apa acaranya? Jadi setiap manajernya bilang gini, Bang, kalau udah dipanggil juga sama ketua, nggak usah tanya acaranya apa, lihat aja ntar di sana. Pergilah kami kan. Si Rosa pun tanya, nyanyi logo apa? Nggak tahu. Nggak. Jadi memang Pokoknya datang aja gitu. nggak kayak event organizer bener. Nggak ada rundown. Nggak ada. Terus kami datang kan, terus tempatnya kelihatan juga kayak baru disewa, terus spanduknya juga baru kayak dipasang. Terus kutanya, ini acara udah dari jam 4 kan, nggak ada tanda-tanda keramaian. Kutanya, kayak belum siap acara ini. Loh, jangankan siap, di lobinya pun baru itu jam 3 baru ngelobi orang yang wama, ngeri kali. Yang punya tempat. Bukan yang tamu VIP-nya. Katakanlah misalnya sama Kapolda. Baru mau ditelepon, baru di kontak-kontak ya. Bahkan baru mau ngomong sama Kapoldanya, tapi spanduk udah kita bikin. Artis tapi udah di backup. Iya. Dari kemarin kami datang. Terus rundown-nya macam mana? Nah, dikasih tahu lah kita. Bang Charles, kalau nanti udah terus akrab sama Medan, kalian ngikut aja. Kadang rundown-nya itu baru datang 6:30, acaranya jam 7. Penting lah aku yang nulis buku public speaking perlu perencanaan H-1 baru terjadi gitu. Ku senggol si Rosa. Ros, nyanyi apa kau? Ya udah, pokoknya kita bawa aja dulu. Yang siap apa itu kita nyanyiin. Jadi, nah begitu jam 7, jam 8 orang ini baru datang. Ya. Semua itu berarti udah dari tadi tuh belum belum deal. Iya. Tapi di Medan inilah membentuk ya, Bang. Di Medan lah membentuk. Iya. Dites ya kita ya. Iya, terus yang udah aku tanya kan, udah kan selesainya acara kita. Oh, belum, Pak. Kalau sama Bang Olo sama almarhum ini belum selesai. Loh, aku udah nge-MC, si Rosa udah nyanyi. Si apalagi? Enggak, Bapak pulang dulu ke hotel. Udah, pulanglah kami, kemas kan gaji. Nah, jadi Pak, kalau sama almarhum ini bukan yang tadinya dihitung. Oh, gitu. Nah, yang di luar acara entertainment inilah baru tugas Bapak. Jadi ngapain? Ya temanilah Kapolda sama yang lain-lain makan malam. Nah, beneran acaranya yang itu. Yang itu. Dengan kami pakai baju yang udah bebas lah kan. Terus nggak disuruh nyanyi juga, temani sampai jam 12. Nah, terus kutanya, ada nggak artis yang keberatan? Oh, banyak. Karena di dalam kontrak nggak ada. Tidak ada. Nah, udahlah setelah itu, yang tidak mau diajak makan malam itu, tidak dipanggil lagi ke sini. Oh, gitu. okay. Nah, itu kejadian yang menarik ya. Pulanglah kami besoknya kan. Pulang, landing lah, tas. Masuk di Soekarno-Hatta, kering telepon. Halo? Ya, manajer Bang Olo. Ya, aku pikir mau bilang terima kasih. Ya. Gini Pak, Bapak sama Rosa, udah kami kirim tiketnya. Balik lagi Pak sekarang. Ngeri kali. Jadi landing, Naik lagi. kami balik lagi. Karena besok ada acara lagi kayak gitu. Ngeri nggak? Jadi memang mungkin tipikalnya beliau itu ya nggak pakai perencanaan ada gitu. perencanaan dan momentum itu untuk mungkin dia silaturahim dengan Jadi Bang Iun udah percaya kalau aku orang Medan. Medan ya ini. Bang, info terakhir yang aku terima, adanya abang digadang-gadang ke Bobi Nasution. Kalau hasil poolingnya, kalau kita ngomong dulu ke poolingnya, memang begitu. Jadi waktu yang pooling pertama itu aku lihat, diduetkan dengan Bobi Nasution. persis. Jadi diduetkan sama Bobi Nasution, tidak dengan Pak Edi, tidak juga dengan Lai Nixon. Enggak, memang langsung arahnya Bobi. Dan yang waktu aku turun ke masyarakat, yang aku dengar aspirasi kepada mereka, kira-kira kalau memang aku bersedia menyambut undangan aspirasi politik dari masyarakat Sumatera Utara ini, paling pas berpasangan dengan siapa? Memang jawabannya ke sana. Tapi kalau aku pribadi sih ngelihat, pertama Lai Bobi punya karakter pembangunan yang bisa mewariskan cara membangunnya Sumatera Utara atau Indonesia itu dari Pak Jokowi. Nah,
Kalau iya, aku ngerasa bahwa apa yang Pak Jokowi udah lakukan untuk Danau Toba, menurut aku ya pribadi, karena interesting point yang paling aku lihat dari Sumatera Utara ini Danau sesuai Toba. dengan karakterku, pariwisata. Jadi kalau ditanya, Bang, what is your greatest talent in building this North Sumatra? I will say and I will answer, my interesting point atau my passion will be in tourism. Oke. Gitu. Tourism itu yang bidang yang that's my passionate. Jadi Mungkin program-program itu yang lebih dekat dengan abang. kalau menurut aku ya, kalau menurut aku, kalaupun misalnya Lai Bobi juga misalnya nanti tertarik untuk misalnya bisa bekerja sama dengan aku, saya rasa dari awal langsung clear aja. Yang aku ngerasa gini, kan nggak boleh juga kita bilang, apanya rupanya Bang kalianmu? Oh bisa semua, nggak ada manusia Ya, bisa semua. Aku langsung milih aja. Aku strong pointku international relations, investment, dealing with other peoples in international. Itu yang, jadi aku berhubungan dengan orang asing, berhubungan orang internasional, soal-soal investasi, penanaman modal, berhubungan terkait dengan industri olahraga internasional. Aku pernah pegang Mandalika MotoGP. Jadi kayak sama apa namanya pembalap-pembalap MotoGP itu aku punya hubungan dekat. Ya menurut aku, kalau boleh jujur ya, Itulah Bang Edi ya, kekuatan abang kalau yang menurut bisa aku abang ya, optimalkan iya, gitu aku kira-kira. pribadi, aku ngerasa, Bang Charles, aku senang. Kalau boleh jujur ya, tapi aku bicara tidak bermaksud untuk menyinggung siapa-siapa. Bang Charles senang nggak F1 Powerboat? Senang, gitu loh. Ngerasa senang nggak ngelihat kemarin pariwisata Danau Toba terbantu sama F1 Powerboat? Oh, senang gitu. Harus jujur. Cuma kalau ditanya prioritas, kan aku harus milih. Nah, Kembalilah kepada jati diri Sumatera Utara. Olahraganya Sumatera Utara itu bola dari aku kecil. Aku tuh big fan of PSMS. Aku tahu siapa Ponirin Meka. Ponirin Meka itu kiper terhebat PSMS. Tanyalah, bener nggak? Bener nggak? Kalau bener kalian orang Sumatera Utara, kenal nggak kalian PSMS Ponirin Meka? Kembalikan Ayam Kinantan itu ke Liga 1 dong. Itu yang harus kita lakukan, ya kan? Dan pakai pemain-pemain asing di sana. Nah, yang kedua, olahraganya orang Sumatera Utara itu motocross. Yang ketiga itu balapan kuda. Ini diseborong-borong. Jadi 3 olahraga ini kembaliin dong, gitu loh. Tapi aku tetap dukung kalau itu ada F1 Powerboat. ya. Tapi yang juga kedua, yang juga menarik menurut perhatianku, nggak harus loh olahraga. Misalnya gini, membangkitkan pariwisata di danau, Bang. Aku punya cara berpikir yang lain. Nggak harus loh bikin olahraga tuh di atas danaunya. Malah di NTT ya, di Kelimutu itu ya, dibikin olahraga di atas jalannya danau. Jadi danaunya itu nggak perlu dibuat rame. Kita sambil mengelilingi danau, sambil ngelihat danaunya dalam keadaan tenang. Karena terus terang, bikin olahraga di atas danau, itu kan nggak gampang. Kosnya besar juga. Dan ribet kan? Ya. Venue-nya, menghadapi tiba-tiba kalau ada gelombang naik, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita di sekelilingnya, cycling, maraton, Ya. sambil lari, sambil naik sepeda, kan kita tetap bisa lihat Menikmati indah. si danaunya itu, Jadi gitu. not necessary harus kita bikin di atasnya danau. Ya. Tapi apakah F1 Powerboat itu mungkin tetap bisa dilakukan? Menurut aku ya lakukan kajian aja. Tapi kalau dilakukan evaluasi lebih banyak ribetnya, boleh dong dipertimbangkan sama tadi yang tadi. Kembalikan itu kejayaan sepak Termasuk bola. apakah kemudian penyelenggaraan itu selama bertahun sudah jalan ini, apakah menghasilkan revenue bagi pemerintah? Kan begitu kan? Atau tadi, misalnya apakah betul ada direct investment, foreign direct investment yang masuk ketika olahraga itu ada? Ya. Kan sekarang katanya itu orang-orang asing, pembalapnya juga dari asing. Ada nggak langsung dampaknya kepada investasi? Nah, kalau nggak ada, ya sekarang kita juga tantang. Sekarang begini, tingkat data terbaru yang aku baca dari BPS, Badan Pusat Statistik, sampai dengan Badan Pusat Statistik juga Sumatera Utara ya, sampai dengan Februari 2024, average stay turis yang ada di Sumatera Utara itu cuma 1,20 hari. Di Bali itu 6 hari. 6 hari. Apa artinya? Begitu turis touchdown di Silangit atau juga di Kuala Namu, dia cuma datang hari Sabtu, Minggu udah cabut mungkin ya, ya? udah check out gitu loh. Nah, sementara semakin banyak atau semakin lama turis tinggal di Sumatera Utara, kan spendingnya lebih banyak. Ya. Lebih banyak uang yang kemudian dia Kenapa keluarkan di ya? Bali itu jauh lebih lama orang mau tinggal dibandingkan dengan Sumatera Utara? Itu yang kita harus terobos. Ya. Ke situ kita Jangan-jangan harus terobos. begitu dia datang nyeblung di Danau Toba terus Lanjut pulang. lagi. Nah, tapi Karena tidak ada fasilitas pendukung atau hiburan nah, pendukung lain. ini yang gitu juga kan? menarik. Ini yang fakta juga menarik. Nggak semua hotel juga di Bali itu juga yang kelasnya langsung bintang 5. Saya tanya, kenapa sih turis rata-rata mau tinggal di Bali 6 hari? Karena kan kalau boleh jujur, mengetahui Bali itu 1-2 hari juga udah tahu semua kok. Ya. Udah bisa kemana-mana.
Nah, mereka mengatakan kami suka tinggal di Bali itu karena environment-nya, karena lingkungannya, karena orangnya. Jadi hari pertama, hari kedua, dia udah ngerasa dapat teman. Jadi banyak juga turis yang datang tuh gini. Aku tuh punya kesulitan banyak di negaraku. Aku tuh pengen curhat. Aku tuh pengen dapat teman curhat. Nah, jadi si turis ini ada profesi tuh nanti yang namanya turis jadi kita mendampingi turis. Boleh nggak aku duduk, aku beli waktumu, aku pengen sharing sama kamu masalah-masalahku. Ngobrol aja sebenarnya gitu. Ngobrol aja. Jadi jadi teman, jadi makanannya, minumannya semua dibayar. Nah, profesi itu kan nggak hina. Jadi kalau ada orang Medan sama orang Sumatera Utara yang bisa bahasa Inggris, active listening, kita dengerin aja dia mau ngomong apa. Jadi kita jadi a companion-nya dia, jadi temennya dia, teman ngomong seperti ini, jadi teman curhat. Nah, itu dia akan bilang gini, untuk profesi ini saya akan bayar jasa profesional escorting saya, nemenin saya. Gitu loh, sambil nunjukin jalan di mana dan lain sebagainya. Gitu kita belum kembangkan. Itu nggak kita kembangkan. 1,20 hari dia ada di sini, itu udah menunjukkan bahwa orang kita tuh kurang peduli sama mereka. Jadi dia bule itu datang, dia udah bingung, seharian udah bingung dia. Ya kelihatannya dianggap kita nggak ramah, gitu loh. Nah, bisa nggak tuh kayak orang kita tuh mau menurunkan egonya, kita jadi active listener sama dia, jadi sekarang tuh terbuka industri turis itu yang individual. Kita nggak perlu lagi yang namanya turis, yang namanya grup, nggak perlu. Saya dari Belanda, saya pengen pergi ke Danau Toba, saya 6 hari mau di sana. Charles, kamu bisa nggak jemput saya di Silangit dengan mobilmu, tidur di rumahmu, bawa ke semuanya, saya punya duit 20 juta. Ambil dong. Jadi ada sekarang pekerjaan individual turis, businessman. Itu bisa. Gitu loh. Nah, sementara bukan sekedar guide rombongan gitu ya, Bang. Jadi sudah ini udah personal, ini udah personal ya. Ini udah personal. Nah, yang begini kan yang dibutuhkan oleh Sandiaga Uno. Karena apa? Hotel bintang 5 juga kan nggak cepet terbangun di Danau Toba. Nah, sekarang kita keindahan alamnya itu kan udah ada di depan mata. Ngapain harus nunggu hotel bintang 5 terbangun 20 tahun lagi? Itu Danau Tobanya sekarang di depan mata adalah berlian, kenapa nggak diolah? Nah, itu menyiapkan itu yang kita perlukan, Bang. Iya, jadi kan ketimbang kita memerlukan hotel bintang 5 banyak. Tapi sesungguhnya manusia kelas bintang 5 juga yang harusnya diperlukan di Sumatera Utara ini. Karena banyak kok. Dia bilang banyak turis tuh yang punya duit, tapi pengen ke Danau Toba, pengen dianggap jadi raja. Dia pengen experience yang berbeda lah gitu. Experiencing North Sumatera Utara. Ya. Padahal secara alam tadi Abang bilang sudah ada berlian kita di sana. Secara budaya mungkin, orang Batak kan begini budayanya. Ya budaya bagus lah, atau ajak dong dari mereka tuh ngerti mulai dari A sampai Z tentang Batak. Ajak tentang pembuatan proses ulos, ajak tentang acara budaya Batak seperti apa. Itu kan banyak yang bisa dijual. Jangan cuman orang datang pergi ke Danau Toba lihat danaunya. Terus orang Batak nih diem gitu, nggak berusaha dijual, dikapitalisasi budayanya. Ya memang kita mesti belajar banyak dari Bali lah ya, Bang ya. Iya dong, bagaimana cara mengelola. Dan menurut saya itu Bali sangat luar biasa. Dia bisa mengkapitalisasi cerita, sejarah. Itu untuk sebuah industri pariwisata yang sangat kuat, itu adalah how you capitalize the history of your local area. Itu yang harus bisa diangkat gitu loh. Ya kalau cuma danaunya aja ya udah, danaunya juga sekarang kalau kita mandi juga kadang beberapa tempat gatel-gatel. Kalau dulu saya mandi. Dan menurut Bang Charles, dunia itu yang Abang bisa kuasai kemudian ketika that's my expertise, that's my competence. Nah, if we can if we can cooperate with the north of Sumatra peoples, then I'm interesting to be the vice governor. Ya ayo gitu loh. Tapi kalau serius ayo gitu loh. Makanya saya datang ke partai-partai. Tapi ya ini kan menyatukan gagasan gitu loh. Jadi ya gimana terus anak-anak muda kita, udahlah. Dan hari ini Bang, ada banyak pekerjaan yang mungkin ayah-ayah kita dulu tuh nggak kerjain, menganggap ini pekerjaan gitu loh. Misalnya nih ya, contoh misalnya gini, malu-maluin, masa jadi temenin turis gitu. Kan dipikir juga karena nemenin turis, terus laki sama laki, wah kalian berteman, terus kalian ya jangan sampailah yang begitu gitu. Aku tahu, tapi kan nggak semua turis juga kayak gitu. Maksudnya ya batasi dong diri, memang hanya sebagai pemandu wisata. Ya jangan kalian juga terus akhirnya jadi kita juga yang memfilter kita kan, dong. gitu. Misalnya kalau dia macam-macam, ya
ya lawan, maksudnya itu udah nggak benar gitu kan. Kalau katakanlah dan mungkin lewat kearifan lokal kita kan, kita iya, juga bisa kan, ceritakan dia bagaimana budaya kan kita kita. memfilter orang juga, tidak sembarangan. Nah, tetapi tetap ngadu juga. Jangan misalnya kita dapat satu turis, terus kita dapat duit, terus kita nggak lapor. Minimal kita lapor sama polisi. Oke, saya nih sekarang ada izin jadi pemandu wisata individual. Saya sedang menerima tamu ini 6 hari. Nah, kalau terjadi ada apa-apa, misalnya kriminal, ya kita tahu dong turis ini. Karena setiap potensi turis juga mungkin ada yang kriminal ya. Mungkin misalnya bukan hanya orang kita kan, abuse of power gitu loh. Nanti misalnya bisa juga yang persoalan lain. Jadi nggak mungkin individual tourist guide ini nggak pintar. Jadi memang orang Sumatera harus pintar. Kita tahu baca dia, kita tahu keuangannya gimana, kita terima uang di depan, kita tahu itinerary, kita tahu menawarkan daerah mana yang menjadi rundown-nya. Setelah itu, completely kita bisa bikin video kan dan lain sebagainya. Kasihlah album kenangan dia ini selama 6 hari. Setelah itu dia pulang. Dapatlah kita misalnya 20-30 juta. Uang nggak? Uang lah, masuk kan? Iya. Gitu loh. Dan itu yang sepertinya butuh kita kembangkan. Iya, orang Sumatera Utara harus bisa lah bahasa Inggris. Kemampuannya untuk bisa nerangin ini dengan bagus gitu loh. Nah, di Bali sudah tuntas itu, Bang. Udah selesai mereka. Udah selesai. Tapi jangan salah, walaupun satu pemandu wisata jalan sama satu turis, ini di belakangnya ada yang backup, diam-diam. Jangan pula kita nerima seperti itu, terus kita melancong sama dia, tiba-tiba dia bawa, nanti dia nakal sama kita. Kan orang tua kita juga pasti sedih kalau ada seperti itu. Jadi pertahanan tetap harus ada. Dalam tanda kutip mata-mata keluarga ini harus ada. Oh, si Charles betul kemarin dia ada turis Belanda datang. Dia lagi pergi 6 hari. Dia pergi kayaknya dari Tomok, pergi nanti ada ke Simanindo, pergi lagi mungkin ke Sibeabea, ke sini. Kita kasih tahu. Kalau kita pun hilang sama dia, kan ada rescuer yang bisa nyelamatin dia. Sudah terdata lah kita perjalanan. Tetap harus register. Dan program-program itu yang butuh dikembangkan saat ini. Menurut aku, iya, kita nggak perlu nunggu hotel bintang 5. Sampai kapan hotel bintang 5 yang internasional ada di sini? Belum ada. Kawasannya udah dibangun tapi nggak dibangun. Karena investasi besar itu sampai triliunan. Kan pasti nunggu banyak. Panjang pertimbangannya waktunya. Panjang. Tapi apakah turisme turisme ini harus berhenti? Nggak. Orang Danau Tobanya aja nggak berhenti menghibur kita. Masa terus kita harus berhenti hanya karena kita nunggu hotel bintang 5? Nggak masuk akal. Bang Charles, tadi ada pernyataan Abang yang menarik. Abang sudah ke beberapa partai katanya. Ya. Nah, sejauh ini sudah berapa partai yang kemudian Abang mendaftar sebagai calon wakil gubernur? Karena dibuka kan? Ya. Karena dibuka partai mana saja yang ada Gerindra waktu itu datang, saya datang, terus ada PAN, ada Demokrat. Lalu siang ini yang menarik juga adalah PKS. Abang akan ke PKS? Karena PKS juga nelpon, tahu saya ada di Medan, ya datanglah ngobrol kalau bisa. Kita bisa ngobrol. Artinya sudah ada 4 partai ya, Bang? Iya, sudah 4 partai. Nah, tapi PKS yang menarik ya menurut saya karena apa? Selama ini karena menurut saya ya saya juga datang dari keluarga yang ternyata begitu saya cek-cek, saya itu ternyata nggak dari cuma single culture. Ternyata setelah saya cek ke atas, tulang saya mualaf, tulang saya menikah, tulang saya napi tubulu, punya lembaga pendidikan di sini SMA Helvetia Medan 2 Free Methodist di SMA Free Methodist 2 Helvetia Medan. Nah, tulang ini napi tubulu, mualaf, menikah sama nan tulang saya, Ibu Dokter Anda pasti de jure Caniago. Loh, jadi saya cari tahu banget, ternyata ada darah Padangnya lagi. Ya, Caniago ya. Terus tante saya, nan tulang saya itu muslim. Lah, saya bilang, berarti keluarga saya ini udah gado-gado. Memang yang basisnya kuat saya Kristen, tapi ternyata keluarga saya ada Muslim. Lalu ayah saya mengangkat boru Wati dari Sunda karena apa? Lai saya Gumalak Manurung. Jadi itu anaknya tante saya, anaknya Namboru saya. Itu kan yang laki itu mestinya bisa menikah dengan adik saya perempuan. Karena nggak menikah dengan adik saya, dia bawa calon istrinya. Lalu sama ayah saya diain. Ya sudah, kalau gitu, kalau kau mau menikah sama Wati ini jadi anak saya. Dibikinlah jadi boru sirai. Iya. Nah, Kak Wati ini dari Sunda. Dari sana dari Antapani. Kumaha atuh, Kang? Ini tos gado-gado ya. Ini parantos gado-gado pisan ya. Gitu loh. Batak campur Sunda, ya kan? Campur Padang. Jadi kalau ditanya, jadi Charles gimana? Ya, I'm nasionalis. Jadi saya nggak alergi terhadap hal nasionalis. Dari 4 partai yang sudah Abang mendaftar ini, sudah proses apa yang kemudian
abang jalani di partai-partai ini? Pertama ada yang minta visi misi. Oke. Lalu minta dibikinkan juga ikut riset atau risetnya partai bareng atau bikin sendiri. Gitu loh. Nah, yang berikutnya ya tadi lah, lihat momentum sama politiknya Sumatera Utara. Kan aku bilang momentumnya Sumatera Utara kan dinamis banget gitu loh. Jadi bikin keputusan pagi-pagi Bang In. Ya 3 minggu yang lalu aku ke sini. Ku tengok udaranya ke sini. Aku datang lagi ke sini, udah ke sini. 15 menit berubah ya, Bang? Tadi sebelum ke sini, udah ke sini pula. Jadi kalau kita pegang ini payung nih, kemana nih kita sorongkan ini payung gitu loh. Kalian yang pula di atas goyang-goyang, awak yang di bawah juga kemananya kita mau bikin? Ya kita tunggulah kalian. Tapi yang menarik tadi Abang bilang ada proses yang Abang harus ikuti. Gimana dan Abang sampaikan ke keluarga politik itu ya. begitu. Politik sangat dinamis. Pulang ini pun dari Medan, ku ceritain sama orang Jakarta udah lain lagi petanya. Nah, kemarin Bang, infonya apa keluar dari partai sebelumnya? Ya, memang saya memang pada tahun 2023 itu adalah ngobrol-ngobrol saya dengan PDIP. Rencananya kian Bang Iin arahnya sebetulnya mau ke kemarin tuh yang Pileg 2024. Tapi udah ngobrol-ngobrol udah setahun kan aku di situ. Ya, aku kan juga udah pernah turun di 2014. Aku udah pernah berpolitik. Aku dulu di Partai Golkar. Golkar ya, Bang? Dari 2014 sampai 2023. Dan ikut support Partai Golkar kok pada saat itu di Jakarta Timur. Nah, di situ memang bukan daerahnya wilayah Partai Golkar. Artinya kemenangan di situ memang banyak PDIP dan PKS. Ya nggak apa-apa belajar gitu. Nah, dari belajar itu kan udah cukup lama tuh Bang In, dari 2014 belajar sampai 2024. Ketika kemarin ngomong sama teman-teman di PDIP, saya berharap lah kita banyak belajar dari apa yang saya udah pelajari di 2014. Tapi kayaknya nggak ketemu. Nggak ketemu adalah satu pandangan berbeda tentang kalaupun misalnya Bang Charles di PDIP sebaiknya begini gitu. Ya sudah, kalau itu pun nggak bisa. Itu menurut Abang tidak sesuai dengan menurut saya. Abang Dan lah, gitu saya kan nggak bisa tunggu juga momentum politik. Kan umur berjalan, waktu berjalan. Kesempatan saya untuk memberikan talenta kembali kepada negara Indonesia, menurut saya di umur saya sekarang di 50 ini udah paling pas lah. Maksudnya ya ayo kalau memang benar mau maju, walaupun saya tahu sulit, ya ayolah kita lebih banyak sama-sama mendengar gitu loh. Jadi kita lepaskan semua ego kita, ya kita dengerin sebetulnya keuntungan buat ini kan juga keuntungan buat masyarakat. Akhirnya saya berpikir ada ide tentang Sumatera Utara ini, ada hasil riset, saya gabung-gabungkan lah hasil observasi ini. Setelah digabungkan observasi, saya mengambil keputusan kita harus terusin pembangunan progresifnya Danau Toba ini yang lewat pembangunannya Pak Jokowi. Dan tampaknya nggak selesai kan kalau kita lihat ada si Bea-Bea yang udah berubah. Di sini kan dapat pariwisata super prioritas Bang. DSP. Ya. Tapi menurut aku pun belum nggak selesai. Belum maksimal itu, Bang. Sekarang aku tanya Bang, International Hotel, five stars hotel mana? Tolong sebutin namanya. Nggak ada. Ya, dengan segala respect ya, di situ ada aku pernah ketemu beberapa kali, ada Opung LBP, ada Jimmy di BPODT. Ya, kan semua masih lokal. Menurut aku International five stars hotel tuh tetap perlu. Nama-nama seperti Hilton, nama-nama seperti international hotel yang lain lah ya. Kita perlu tarik ada ke sini. Gitu, Four Seasons Region dan lain sebagainya. Ya come on, kita nggak kalah dari Bali, Bang. Kenapa five stars hotel tuh ada di sana? Ya kita juga harus self correction lah. Apa yang kita kurangi dari Bali? Kita, kan gitu. Kadang kalau semua maunya cuma mau kita, nggak datang lah orang ini. Tapi banyak pung di sini, Bang. Itulah kemarin. Pasan aku Bang. Nggak apa-apa yang pungutan dia. Tapi Abang udah ngerasain aku udah ngomong juga di Instagramku. Mestinya Abang jalan dulu ini biar aku udah ngerasanya Abang. Aku udah lihat kan ada puncak 2000 tuh apa yang di Karo. Iya kan? Terus lalu ada di beberapa tempat. Ya masa masuk udah kena HTM, pergi lagi foto Instagram kena lagi pungli. Aku aja bikin konten di Huta Ginjang gini-gini yang nggak aku bayar. Di situ bayarnya cuma 15.000. Kalau awak jadi turis, terus awak digituin, aku lawan. Marah karena kalian udah tulis tuh di pelang depan sana. Ada kok pengumumannya cuma 15.000. Masa bikin konten Instagram ditarik lagi? Ini budaya apa? Pakai handphone kita. Ya handphone kita. Paket kita, Bang. Ya, enggak, berarti ini kan dipalak dong. Ini berarti dong. Iya pembalakan. Gitu loh. Ini enggak benar. Mungkin itu juga koreksi buat kita kan, Bang.
Tapi nggak bener lah. Maksudnya Sumatera Utara ini kalau kayak gini ya nggak maju lah kita. Kapan? Gini aja pun kita bikin turis nggak datang dibandingkan Bali. Kau palak Apalagi? pula. Ya kabur lah orang dari sini, gitu loh. Nggak tahu ya bang, ini that's my opinion. Aku keras dalam hal itu. Yang memang harus keras kan bang? Iya gini lah, aku jadi pembawa acara. Udah dibayar lah kira-kira 50 juta. Terus ditambahin lagi, Les, tolonglah dulu di skrip itu kan nggak ada. Tolonglah dulu. Kau tambahin lah dulu, bilang itu Ada sponsorku ini ada gitu ya. sponsorku datang. Selamat malam Pak Iin, terima kasih untuk sumbangannya malam hari ini dari Tribun. Terus kau bilang gini, Pak, karena ini nggak ada di perjanjian, kau tambahilah 2 juta. Nggak ada cerita gitu. Nggak ada. Dan itu penting menjadi koreksi kita bang. Karena di international business nggak ada cara kayak gitu. Kalian udah undang orang untuk pariwisata, kalian bilang 15.000, ya 15.000 itu aja. Kalau bisa malah di industri pariwisata, walaupun kita cuma terima 15.000, kita berikan lebih kepada mereka. Servis yang harus lebih kepada mereka, itu yang harus kita lakukan. Itulah yang Bali lakukan, kawan-kawan. Mereka memberikan lebih daripada apa yang mereka minta. Itulah kenapa setiap orang mau kembali lagi akhirnya ke Bali. Justru ada anekdot, orang nggak kenal Indonesia, kenalnya Bali bang. Ya inilah, kalaupun bisa suatu saat orang kenalnya Danau Toba lebih kenal dari Sumatera Utara, berarti udah hebatnya Danau Toba itu. Sampai hari ini, sudah hebat, sampai hari ini ada gunung di situ yang letusan abunya sampai ke Afrika. Itu keindahan alam yang sangat luar biasa dan diakui internasional. Ya punya kita itu. Punya kita. Sampai orang nggak datang ke sana, ada yang salah sama kita. Dan secara konsep, abang siap untuk melaksanakan itu kan begitu. That's my passion. Kalau dikasih kepercayaan untuk berpasangan dengan Lai Bobi Nasution, itu duluan yang aku mau kerjain. Aku akan bilang sama Lai Bobi Nasution, kasih dulu Danau Toba, biar itu dulu aku benahin. Itulah dulu, karena apa? Di situ ada passionku. Sama tadi PSMS. Yang kedua, kembalilah olahraga motocross ada di sini. Sepak bola gitu loh. ada di situ. Enggak, sepak bola, kuda, motocross, kuda. 3 ini aja yang kita unggul. Ngapain pula kita urus yang lain? Coba tanya sama Sumatera Utara, Bang Iin percaya nggak? Olahraga yang bisa membangkitkan kita semua berkumpul, bener nggak bola? Sepak bola tuh bang. Bener nggak? Jadi sekarang bola kita kemana PSMS kita ya? Ke kasta 2. Nggak ada di nomor 1. Nggak ada. Sekarang gini lah, Bang. belum ada bang. Nah, jadi cuma namanya aja, pemainnya belum ada. Nah, jadi sekarang ya, gue kasih tahu. Zaman dulu aku kecil kelas 6 ya, sampai SD itu. Kalau di setiap finalnya kasta bola ini entah Liga 1 ataupun Perserikatan, pasti itu kalau nggak di finalnya Persija lawan Persib, itu cuman Persija lawan PSMS atau Persib lawan PSMS. Coba buka nih videonya 30 tahun yang lalu. Dan itu kebanggaan kita pakai kaos hijau. Pakai jersey kita. Jersinya hijau, terus, Ayam Kinantan. Dan kita nabung buat beli jersey. Bener nggak Ayam Kinantan? Ya. Bener nggak Ponirin Meka? Ya udah. Pengen lagi nggak ada itu? Ya ayolah. Itulah. Dia terus kalau ditanya, Bang, abang nggak berhentikan perhatian sama olahraga basket, sama pencak silat? Bukan enggak. Tapi memang di 3 ini kita jagonya. Kita unggulnya di sana. Di situ gitu loh. Ya tetaplah. Aku juga pernah bawa tim basket ke sini. Tapi permainan tim basket kita pun kalau dibandingkan dengan Jakarta, kan nggak pala hebat kali gitu loh. Tapi bukan berarti aku nggak cinta basket. Tetaplah, aku juga pengen basket. Ada prioritas lah yang harus kita kerjakan. 3 inilah, bola, itu menurut aku motocross, nah sama pacuan kuda di Seborong-Borong. Bang, setelah dari PDIP, abang keluar kemarin, sekarang abang labuhkan diri di mana? Aku belum berlabuh kemana-mana, aku tetap dengerin konstelasi ini dulu lah. Ya partai politik semua maunya gimana, ya kita sekarang prioritaskan dulu lah. Kalau memang benar, memang hasil surveinya itu juga benar disorongkan sama Lai Bobi ya duduklah kita sama Lai Bobi, gitu loh. Kemananya nih Lai Bobi? Mau kita bikin ini? Ya partai yang mana? Ya bersatulah kita dulu, gitu kan. Nah kalau kita ngomongin itu pula ntar jadi terpetak-petak kita. Kan semua partai ini ujungnya juga Indonesia, gitu. Buat apa aku tiba-tiba ada di satu partai terus yang lain jadi akhirnya jadi merengut. Ya kalau memang nasibku sekarang memang aku juga harus di luar untuk kita bisa solid membangun keluarga Sumatera Utara, ya nggak apa-apa gitu. Nanti kita putuskan itu gitu loh. Tapi buat aku sekarang lebih bagus mungkin aku memang menjadi milik bersama, menjadi milik semuanya. Free aja dulu. Free aja dulu gitu loh. Bang, tentu. Nggak tahu deh, Bang lihat menarik nggak? Tentu ya. Saya orang luar bang, tapi melihat ada putra daerah yang kemudian terpanggil untuk kembali ke daerahnya itu kan
kebanggaan loh gitu kan. Mau dimanapun orang Batak itu ketika dia balik kemudian punya konsep, punya niat yang baik, ya kita mesti terima dong gitu. Saya orang luar, apalagi teman-teman yang orang Batak, Tribuners yang orang Batak kan. Tribuners kan pasti ya tentu memilih calon pemimpin kan mesti benar juga, Bang. Disitulah ada Tribun, Bang. Kenapa kemudian saya kasih waktu Abang, saya undang Abang hari ini buat berbicara di depan teman-teman. Tapi saya rasa yang saya bilang Tribuners ini semua bukan berdasarkan hanya emosional. Saya menggunakan logik dan menggunakan data. Tadi saya sebut beberapa kali BPS. Boleh dicek. Itu BPS-nya Sumatera Utara yang mengatakan hanya 1,20 hari average days of staying turis in North Sumatra hanya 1,20. Artinya hari Sabtu turis itu datang, mandi ke Danau Toba sehari 20 jam gitu ya 1,20 hari lah. Lalu setelah itu minggu sore mereka udah check out. Mungkin mereka pindah ke Bali. Yang kupikir juga kemarin si Taylor Swift itu begitu di Singapura karena dia bilang katanya capeknya, pegelnya dia. Dia bilang katanya mau mandi sama sauna, sama pijet-pijet sikit. Ke Balinya dia. Padahal ke Sumatera ini dari Singapura. Dekatnya ke kita. Ngapain pula jauh-jauh ke sana? Di sini ada Tribun. Bisa wawancara juga eksklusif. Sama ini yang aku juga rindu, International Stadium. Menurut aku, with all the respect, ya aku udah juga pelajari yang akan dibangun di PON. Ini kan seating capacity-nya only 70,000. Buat aku pribadi, aku tuh gitu loh, agak gemes dikit lagi. Itu kan tinggal nambah dikit lagi, jadi 35.000 jadi 120.000. Kenapa? Karena international riders untuk artis dari luar seperti Taylor Swift maunya di 130. Kan aku lama di event kan. Nah, jadi di up dikit aja gitu, kita sudah gitu punya internasional gitu. Itu nanggung banget. Nah, sekarang kalau 70.000 yang nanti buat PON Sumut udah berbentuk begini, kita mau break di luar untuk bikin extendnya susah. Gitu loh. Jadi aku nggak tahu ya, ya mungkin kan apa ya gitu. Ya mungkin budget salah satunya. Tapi itu udah tambah 30.000 dikit lagi, itu udah mestinya Bruno Mars tuh udah nengok. Bisa ya? Iya, gitu loh. Nah, aku ngerasa kebon deh kalau next ya nanti Lai Bobby terpilih ataupun siapapun, ya aku kalau diminta untuk nyumbangin ide, aduh, aku tuh yang kita siap lah. Iyalah, maksudnya apalagi kalau digandeng. Ya pasti lebih kencang lah. Iya kan? Gitu kan. Iya kan? Mesin ditempel sama dimasukkan ke mobil. Iya kan lebih kencang. Iya, kalau ditempelkan lah. Tribuners, ini kalau ngobrol sama Bang Charles, ini 20 jam kita bisa selesai nih. Sama tadi kemampuan public speaking. Aku juga berharap ketika teman-teman sebenarnya orang Batak itu Bang punya kemampuan itu, Bang. Iya. Ketika kemarin aku pergi ke sekolahnya Nantulangku, aku interview dengan mereka. Jadi aku juga berdasarkan riset. Nggak mungkin aku cuma ngarang. Ini aku lihat mereka tanya satu-satu, ya hatiku miris gitu loh. Maksudnya aja juga bangga. Ku tanya dari mereka, rata-rata kalian mau kemana? Kalau dulu 20 tahun yang lalu, pasti ya bapaknya ngajarin S1, S2, S3. Sekarang udah ada yang jawab gini, aku nggak terus SMA. Tadinya aku sedih dengar itu. Tapi begitu mereka bilang, rupanya terus kalau kau nggak SMA gimana? Kau mau nikah? Enggak. Saya mau ke Jepang, saya mau pergi ke Korea, saya mau pergi ke Jerman, saya mau pergi ke Arab Saudi. Hebat ini. Anak SMA Free Methodist, anak kelas 3 Free Methodist 2 Medan Helvetia, udah berani mengatakan bahwa dia tidak akan pergi ke S1 dan lain sebagainya. Langsung dia ambil yang niche, yang sesuai dengan kemampuan. Jadi menurut saya Sumatera Utara itu juga yang kurang adalah kemampuan kita punya talent scouter yang bagus. Artinya nggak harus ke S1 sekarang karena tahu langsung S1 itu 4 tahun kita jadi S1 itu sebetulnya saya nggak mau bilang pengangguran yang pasif ya, tapi itu kan nggak ada income. Nah sekarang dengan kemampuan dia SMA belajar sedikit tentang kesehatan, dia baca data di luar negeri itu spesifik yang mereka minta ya. Korea Utara, tadi yang saya sebut ada Belanda, Jerman, lalu beberapa ada negara Asia, saya lupa apa ya, tapi spesifik mereka minta begini, wanita lulus SMA, itu Singapura tuh Bang, rata-rata lulus SMA, ada keterampilan kesehatan, plus nih yang nomor 4, harus berasal dari Sumatera Utara, wanita atau pria, tetapi petugas kesehatan. Maksudku sekarang ya udah mereka bisa earning 20-25 millions per month.
Ya. Dan setelah itu mereka bisa mengirimkan orang tuanya untuk ke ke ibadah. Ya, baik kalau yang muslim ke naik ke umroh atau naik haji. Yang kalau yang teman-teman yang Kristen mungkin bisa ke tanah suci, bisa pergi ke Yerusalem dan lain sebagainya gitu. Nah, itu kan bagus ya. Jadi mereka juga bahasa asingnya terlatih. Nah, mereka tuh di sana jadi caregiver. Dan aku udah bilang dan itu nggak hina. Itu pekerjaan itu nggak hina. Dulu orang Batak itu apa-apa insinyur, gabe insinyur maho, gabe kontraktor maho, gabe TNI maho, gabe polisi maho, gabe kontraktor lau maho tuh Jakarta. Akhirnya semua orang pergi ke Jakarta. Danau Toba yang beauty dan berlian itu ditinggalin. Nggak ada tuh orang Batak dulu bilang kamu jadi belajar hospitality. Mestinya ke sana dong. Mestinya putra-putra Batak bawa kembali ke tempat kita. Mestinya putra-putra Batak itu jadi GM-nya nanti General Manager hotel-hotel bintang 5 yang ada di Danau Toba. Nah, sekarang belajar dulu ke Swiss. Ya. Belajar dulu ke Eropa. Ya, kalau semua belajar jadi kontraktor, kalau semua jadi TNI, semua jadi polisi, ngumpul semua di Jakarta, itu yang bikin Jakarta macet. Dan tempat kita tinggalkan gitu. Iya dong, kau kosong nih kampung kita gitu loh. Come on. Menurut aku nih ada yang salah dengan cara berpikir itu. Ya nggak salah juga, orang tetap zaman-zaman itu orang bangga banget orang tua ngirim anaknya jadi dokter, jadi insinyur, jadi kontraktor. Katanya orang-orang kontraktor kaya semua. Ya sekarang tanah kita yang miskin. Nggak tergarap justru tempat kita ya. Ya iyalah. Gitu. Sekarang harusnya belajar kepada jurusan tourism and hospitality di luar negeri. Tempatnya terbaik di Swiss. Lalu yang kedua, menurut saya juga pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kalaupun misalnya melakukan proyeksi pembangunan untuk sekolah, saya rasa cukup lah itu bangun gedung. Yang lebih bagus itu sekarang adalah tempatkan anak-anak kita ini terbaik di tempat mana. Jadi mungkin kelas 1, 2, 3-nya tadi pendidikannya melakukan selection, tetapi kadang-kadang kita running the school-nya itu nggak jago. Karena di situ harus ngurus gedung ya. Harus ngurus operasionalnya. Sementara rata-rata di situ adalah tenaga pendidik yang memang nggak punya passion untuk ngurus gedungnya. Ngapain lagi bangun gedung terlalu banyak? Tetapi sekarang mahasiswanya atau muridnya kita pegang, tempatkan di satu tempat terbaik, tapi 3 tahun setelah itu kita ambil balik karena ini murid kita, gitu loh. Jadi uangnya dipakai untuk mendidik murid sama mendidik guru. Kalau gedung dan lain sebagainya fisik, banyak juga bangunan lain yang masih ada. Stop bangun gedung baru kalau menurut saya. Justru manusianya yang dididik upgrade gitu ya. So that's my vision. Kalau memang misalnya cocok sama Sumatera Utara, itu yang saya tawarkan. Bang, tentu memilih jalan ini aja Abang mesti tinggalin keluarga dong. Iya. Istri anak ditinggal. Istri buruh apa, Bang? Istri buruh manik. Nah, maniknya dari Samosir. Jadi memang keluarga mertua saya dari Samosir. Ibu mertua saya marga Situmorang, dari buruh Situmorang. Jadi memang manik yang berasal dari Samosir lah, dari Pangururan, dari Simanindo, dari daerah di sana. Lah, gimana respon keluarga, istri juga ada ya? Anak-anak, Abang kemudian memilih untuk aku mau balik deh ke Sumatera, mau mengambil. Yang pertama mereka berat. Mereka berat karena biar gimana pun mereka tetap berharap saya tadinya jadi profesional. Dan Abang kan sekarang sedang nyelesain S3. Ya, saya sedang mau maju disertasi dan sidang terbuka. Mudah-mudahan doakanlah 30 Juli bisa maju. Cara sini Tribuners juga oke dong pendidikannya. Abang di S1 di Atmajaya Fakultas Ekonomi. Lalu di S2-nya juga di Fakultas Ekonomi Atmajaya menjadi Magister Manajemen. S3 nih sekarang sedang ambil di Universitas Said Jakarta, Doktor Ilmu Komunikasi. Saya ambil spesialisasi Ilmu Komunikasi Media Massa. Jadi saya sedang mempelajari disertasi saya strukturasi pemberitaan pada media yang dilakukan secara sadar oleh oligarki dan pemilik medianya. Nah, itu jadi sebetulnya strukturasi itu ya dilakukan. Agak ngeri lah, ngeri judulnya udah agak ribet ya. Strukturasi pada media massa yang dilakukan atas berita rancangan undang-undang penyiaran. Dan kaitannya tetap ada dengan Tribun Network karena apa? Di sini sekarang rancangan undang-undang penyiaran ini menjadi terhambat lagi karena ada pasal baru yang dimasukkan oleh DPR adalah yang jurnalisme investigatif. Itu nggak boleh. Nah, menurut saya juga tadi strukturasi itu juga persoalan yang sangat penting. Nah, saya punya catatan untuk sekolah yang tambahan yaitu selama 6 bulan pernah ada di Jepang waktu kelas 3 SMP. Jadi menjadi peserta program pertukaran remaja Indonesia-Jepang, dibiarin lah gitu tuh 6 bulan tinggal bersama dengan 40 anak Indonesia ada di Jepang.
Oke. Tidur Dan itu di rumah bersama keluarga angkat, Jepang, kan? Ya, keluarga angkat. angkat, Kita ya. pindah sekitar Ada 4 Bapak kota. gitu ya, Bang? Iya, dan pakai bahasa Tarsan. Karena apa? Bahasa kanji nggak bisa, bahasa Inggris mereka kagak Iya. bisa. Ya udah, Isyarat ya? Akhirnya isyarat. gitu loh. Zaman waktu itu belum ada handphone. Ya. Kita masuk kita pergi rame-rame ke stasiun kereta di Yokohama. Setengah dari kita naik, setengah dari yang lain ketinggalan. Nah, itu terus gimana bilangnya? Jadi kereta jalan, aku ke bawah di dalam ketinggalan. 20. Nah, yang 20 lagi ketinggalan di luar. Dada-dada. Nggak ada handphone, nggak seperti anak-anak muda sekarang. Kita langsung kasih tunjuk ini. One, stop. One, stop. Jadi kita kasih kode one, stop. Artinya satu terminal, stop, kami turun. Ya. Jadi karena ketinggalan Jumpa dari lah kami. kita di terminal Kita jumpa lah berikutnya. di terminal ini. Nah, mereka nyusul di belakang. Ya. Jadi komunikasi itu penting nggak? Penting. Gitu Itulah loh. abang kemudian menuntaskan di ilmu komunikasi. Iya, iya. Balik lagi ke keluarga tadi, Bang. Tentu istri Awalnya keberatan karena ya biar gimana pun kamu berarti akan tinggalin saya pastinya dong. tekunin profesional muda gitu kan ya. Ya, kenapa nggak di profesional muda aja? Kenapa nggak di Jakarta Tapi aja? artinya ada panggilan yang lebih gede lah ya. Saya balik sama dia. Kau dari mana berasal? Kau juga dari Samosir kan? Terus kalau semua orang kayak kita di Jakarta, terus nggak ada hati bangun Sumatera Utara, habislah Sumatera Utara kita itu. Diamlah dia, nggak ngomong lah sampai sekarang. Biarlah dia lama-lama mencintai ini Sumatera Utara. Orang dia juga dari Samosir. Tapi artinya komunikasi itu penting kan ke keluarga abang juga Iyalah, mesti tuntas. iyalah, kan, ya. iya kan? Kesel-kesel pula terus ya ku cium juga lah kalau malam kan. Pikirlah awak dulu ke Sumatera Utara. Ah, sana pergi katanya. Oh, itu udah ikhlas itu, Bang. Senang lah itu. Udah ya kan? udah ikhlas Memang itu. begitunya perempuan. Nyorong Batak aja gitu, Iya, ya kan? iya kan? Jadi perempuan sudah gitu, perempuan Batak lagi ya kan? tambah-tambah. Bang, tapi banyak artis yang kemudian memutuskan untuk kemudian ke dunia politik. Banyak yang sukses, Bang. Banyak juga, tapi yang banyak sukses. juga yang gagal loh. Banyak juga yang Ya, gagal. ya. Pertanyaan saya cuma satu. Siap abang dengan kondisi itu? Kalau saya harus siap, karena gini, menurut saya batasnya antara sukses sama gagal tuh tipis. Itu kayak satu mata uang, dua sisi uang koin kan. Nah, buat saya, kalaupun Anda nggak berhasil di dalam pilkada Sumatera Utara itu, Anda nggak terus akan dibilang, ya sebagian orang mengatakan gagal itu sah saja, gitu loh. Jangankan gitu, jangankan nanti masuk di running, diterpilih aja sama Lai Bobi juga belum tentu. Ya. Tapi inilah upaya yang bisa Iya kita dong, lakukan. iya dong. Maksud saya gini, emang terus kita bukan hanya saya loh. Sebetulnya ini kewajiban juga semua Tribuners. Ya. Orang kayak saya hanya orang yang mungkin ada kemauan dan keberaniannya agak ada nekatnya aja dibandingkan dengan teman-teman. Tapi menurut saya teman-teman kalau nggak yang memelihara Sumatera Utara nggak Tribuners, ya siapa lagi? Ya. Tribuners juga boleh karena itu diatur di undang-undang. Setiap orang punya hak untuk mencalonkan dan dicalonkan. Jadi ya ngomong aja. Ini kan kesempatan yang dibuka oleh media massa ini sebagai tempat untuk mengekspresikan diri. Ya. Bahwa kita kemudian ada, nah ini yang saya rasa juga kita harus punya sebagai umat beragama. Semua kita boleh lakukan di dunia ini. Tetapi yang paling penting juga adalah restu dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau Tuhan mengatakan, Les, tempatmu bukan di Sumatera Utara. Tempatmu kau kembali ke Jakarta, kau jadi dokter. Saya akan ikutin. Apa kata Tuhan? Tapi Tuhan tidak akan pernah juga memberitahukan yang pasti sebelum kita manusia ini mencoba. Coba dulu dong. Kau coba. Masa kau belum bilang apa-apa kau nyerah? Ya, jangankan nanti ikut ke pemerintahan. Agustus namaku nggak disebut sama Lai Bobi, aku kembali ke Jakarta. Program dokter kita sudah menunggu. Ya jalan lah. Dan aku tetap hargai kalau Lai Bobi mau memilih yang lain. Sekarang ini kan pada posisinya Lai Bobi Nasution ini punya banyak pilihan. Ya. Dari tempat-tempat dari PAN mengajukan, dari semua orang mengajukan. Itu sih menurut aku. Dan itu yang harus kita ikhtiarkan. Dan itu sah. Gitu ya. Dan itu sah. Ya. Tidak boleh kita ganggu Lai Bobi itu. Harus pilih saya, harus pilih enggak. Enggak. Ini this is competition. Beliau itu sekarang juga pasti sedang memilih calon yang terbaik. Ya. Yang tidak akan memberatkan beliau. Orang dia mau fly, orang dia mau naikin, dia mau teruskan program Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Ngapain dia pilih orang yang memberatkan? Gitu. Enggak gitu. Kalau buat saya, terus kalau ditanya, Lai Charles udah ketemu, Lai Charles udah WA, Lai Charles kan semua nih relawan ini kan namanya industri politik ya, bikin grup WA, udah lebih banyak mereka lah lebih pintar daripada kita. Udah diteleponnya, udah makannya kau sama Lai Bobi, udah ke rumahnya, udah gini. Iya,
Kalau semuanya kayak yang pikiran Bapak Ibu dan Tribuners bikin, kapan Lai Bobi istirahat? Ya. Kapan? Iya nggak? Kalau kita terbaik, kalaupun kita memang misalnya bisa bangun Sumatera Utara, berikan kebebasan itu sama Lai Bobi. Biar dia memilih. Tentu akan memilih siapa yang paling Dia walaupun anak muda, menurut saya dia udah dikelilingi sama orang-orang yang pintar. Dia tahu harus memilih calon yang mana. Dan pengalaman 5 tahun di Kota Medan itu kan juga Udah lebih dari cukup lah ngatur Medan ini. Udah pusing kalinya ngatur Medan. Bisa juga jadi wali kota udah 5 tahun. Udah jagonya itu. Bener nggak? betul, Bang. Iya. Medan loh ini. Ngurus orang Medan lebih sulit daripada ngurus orang Sumut. Banyak kali maunya orang Medan ini kan. Ya. 5 tahun itu udah cukup lah. Jadi Bang, macam mana? Udah cocoknya aku Udah jadi orang Medan? Udah cocoknya, Bang. Udah Medannya, Bang. Nah, Tribuners ini menarik sama Bang Charles karena beliau punya banyak kali pengalaman Sama buku. Ini salah satunya. dan Tribuners beliau sudah buat satu buku. Ini Iya. kayak seperti travel guide gitu, Bang. Kaleidoskop foto pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara. Di sinilah ini tahun 2022. Nah, aku bikin foto. Bikin foto yang paling aku rasa aku ngerasa naksir lah ya. Tapanuli Utara aku shot dengan kamera, aku sendiri yang motret dan hasilnya yang sebelah kanan yang ini. Oke. Nah, sementara yang di Huta Ginjang yang kemarin aku bikin konten, aku sambil makan mie gomak di sini. Oh, ini yang keren ini, Bang ya. Ya. Geosite ini ya. Nah, jadi ini sebetulnya fotonya nggak dalam kejadian yang sama, Bang. Jadi ini fotonya sendiri, lalu foto para lainnya sendiri. Ya, aku dibuat menjadi ini ya. Aku bikin jadi satu. Jadi rekayasa digital. Ya, aku tempel, gitu loh. Jadi satu kesatuan yang Jadi bagus satu sekali kesatuan. Nah, ini seperti ini juga. Ya. Itu sih. Artinya udah lama Bang berbuat ini ya. 2022 lah. 2022 ya. 2022. Ya, Bang Charles, kita berharap yang terbaik buat Bang Charles. Ini sebuah ikhtiar lah ya, Bang ya. Siapapun Doalah. nanti Doa. yang menjadi kepala daerah di Sumatera Utara, tentu Tribuners kita punya mimpi besar bahwa Sumatera Utara akan semakin baik nanti dengan siapapun pemimpinnya. Siapapun. Dan tentu Ada atau tidak ada saya di Sumatera Utara. ya, dan tentu Tribuners menjadi orang yang paling bertanggung jawab untuk menentukan siapa yang kita pilih. Ya, ada atau tidak ada saya di dalam list nanti sebagai wakil gubernur berpasangan dengan siapa dengan Lai Bobi atau tidak, saya tetap akan mencintai Sumatera Utara. Nah, Saya tidak Bang bisa Charles, menghilangkan sebelum kita tutup jumpa tengah kita hari ini, mungkin ada sesuatu yang ingin Abang sampaikan kepada masyarakat, kepada Tribuners. Menurut saya, kita anak-anak muda, terutama generasi milenial harus cepat bisa membaca tanda zaman. Hari ini itu saya berharap bahwa pendidikan khususnya, terutama dengan Kepala Dinas Pendidikan di Pemprov Sumatera Utara, jangan deh anak-anak muda tuh terlalu dibikin terlalu generalis lagi sekarang. Zaman saya mungkin boleh gitu ya. S1, S2 menurut saya tetap nggak apa-apa, karena itu ada pasarnya. Tapi jangan paksa semua orang harus ke sana. Harus bisa melakukan talent scouting. Jangan hanya karena ngegeng sama orang terus kita jadi S1. Tanya sama diri kita, bakat kita tuh apa? Kalau punya bakat spesifik, jadi teknisi, jadi perawat, jadi IT, ya udah tekunin itu. Kalaupun memang harus berpisah sama teman, itu saatnya nanti di titik ujung di SMA kita akan berpisah dengan mereka. Karena apa? Di masa depan kita itu nggak ditentukan lagi oleh mereka. Kan kita juga harus earning uang secepatnya. Karena apa? Di zaman sekarang agak beda dengan zaman dahulu. Semua dulu arahnya ke generalis. Sekarang Anda S1, terus tiba-tiba Anda baru jadi YouTuber. Ya udah terlambat. Kenapa nggak jadi YouTuber dulu, jadi jago, nanti ngambil S1-nya kelas malam. Kelas malam. Tetap sama-sama dua-duanya S1. Dibalik ya, Bang. Dibalik dong. Dari SMA belajar jadi YouTube, jadi konten kreator. Tapi jangan juga jadi konten kreator yang nggak S1. Tapi ambil S1-nya nggak harus yang sesulit teman-teman yang S1 dari awal. Kenapa? Yang dari awal misalnya akademik, dia mungkin mau jadi researcher, dia mau jadi doktor, dia mau jadi profesor, dia mau jadi dosen. Gitu loh. Anda nggak harus masuk di kampus yang sama dengan mereka. Tapi Anda tetap bisa sama berhentinya sesama-sama S1. Tapi mereka nggak bisa jadi YouTuber, Anda bisa jadi YouTuber. Gitu loh. Itu baru bagus kalau menurut saya. Jadi sekarang tetap generalis jangan ditinggalkan, tapi jauh harus lebih punya kemampuan spesialis. Gitu loh. Seperti saya sarjana S1 ekonomi, S2-nya juga ekonomi. Tapi saya ngambil profesi spesialis saya pembawa acara. Padahal waktu itu di perbankan sudah bisa, gitu loh. Tapi ya saya berpikir, wah di situ ada teman-teman saya yang lebih jago. Saya kejar aja lewat jalan sini, ketemu juga sekarang.
Mantap nggak tuh? Ada pilihan-pilihan lain yang bisa Iya. kita maksimalkan dari diri kita. Iyalah, gitu. jurnalis juga gitu. Kalau misalnya abang tiba-tiba sekarang malam ada waktu lagi kosong, abang ambil lagi lah sekolah dokter misalnya. Harusnya kan gitu, Bang. Misalnya Ada kesempatan-kesempatan itu. ambil, dan yang tidak sesulit yang misalnya dokter ataupun S2 yang tiap hari harus datang. Ya. Kan ada. Gitu loh. Ada banyak pilihan lah hari ini, Bang ya. Mungkin mengembangkan potensi diri itu Iya, yang penting hari iya, ini. iya. Tribuners, terima kasih sudah menyimak tayangan Jumpa Tengah edisi spesial hari ini. Sangat spesial. Bang Charles Bonar Sirait, Mantap. mudah-mudahan jalan politik beliau dipermudah sama Tuhan nanti. Amin, amin, amin. Yang terbaik untuk Amin. beliau dan terbaik untuk Sumatera Puji Utara. Tuhan. Lalu saya ingatkan untuk terus mengupdate informasi terkini lewat dua platform kita, ada Tribun Medan, Harian Tribun Medan yang terbit setiap hari, dan tribunmedan.com yang memberikan informasi terkini terkait Medan, Sumatera Utara, nasional dan internasional. Lalu ada banyak informasi yang juga bisa diakses melalui sosial media kami, baik di Instagram, di YouTube, di TikTok, dan lainnya. Sekali lagi, terima kasih sudah menyimak tayangan Jumpa Tengah hari ini. Bang Charles, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Kesempatannya Bang In. spesial datang ke studio Hatur nuhun Tribun pisan. Medan. Hatur nuhun, Iya. Bang Charles. Terima kasih. Kita jumpa lagi di Jumpa Tengah yang lain dengan tamu-tamu spesial lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Horas.